Jadi memang beliau memang selalu mengajarkan itu, jangan money oriented, karena dari situ kamu lebih bisa mengeksplor karya kamu gitu loh. Kalau tidak terlalu berpikir nilai gitu ya, maksudnya nilai dalam arti uang ya. Iya. Padahal saya kurang nasionalis apa. Saya melawan penjajah itu saya nggak dari parang dengan apa bambu runcing. Tapi saya dengan kuah saya gitu. Itu yang pernah Dedi saya sampaikan gitu ya ke kita keluarga waktu ngobrol-ngobrol santai gitu. Itu dulunya kan dia cuman hobi, iseng-iseng melukis, dan pada saat itu untuk apa ya, secara nilai akademis tuh memang tidak tinggi gitu ya, tapi Basuki Abdullah itu mempunyai skill yang luar biasa gitu loh di seni lukis. Jadi saya rasa tuh generasi muda dengan melihat bagaimana perjalanan hidupnya Basuki Abdullah itu, mereka dapat termotivasi, selain dari akademis, kalau kita mempunyai skill lain, kayaknya kita perlu kembangkan itu dan nggak perlu takut gitu. Di setiap goresan kuas, ada waktu yang bernafas pelan. Ada sejarah yang tidak sekedar ditulis, tetapi dihamparkan dalam warna, cahaya, dan keheningan kanvas. Dari tanah Jawa, lahirlah seorang anak yang sejak usia belia telah memandang dunia sebagai lembaran putih yang menunggu ditafsirkan. Dialah Basuki Abdullah, pelukis yang menjadikan realitas sebagai puisi visual dan keindahan sebagai bahasa yang melampaui batas bangsa dan zaman. Putra dari pelukis Abdullah Suryo Subroto dan cucu tokoh nasional Wahidin Sudirohusodo ini tumbuh dalam pusaran sejarah, seni, dan cita-cita kemanusiaan. Dari ruang-ruang belajar di Den Haag hingga galeri-galeri seni di Paris dan Roma, langkahnya menapaki dunia dengan kuas sebagai kompasnya. Karyanya tidak hanya memotret wajah manusia, tetapi juga menangkap rahasia keindahan yang tersembunyi di balik tatapan alam dan jiwa. Ia bahkan pernah dipercaya oleh Soekarno sebagai pelukis istana, menjadikan kanvas-kanvasnya saksi bisu perjalanan bangsa. Potret perempuan, landscape alam, hingga figur-figur besar sejarah, semuanya hidup dalam sentuhan realisme yang memikat dan penuh pesona. Namun kisah seorang seniman tidak pernah berakhir pada kanvasnya saja. Warisan sejatinya adalah jejak yang terus hidup dalam ingatan, dalam keluarga, dan dalam mereka yang menjaga nyala kisahnya agar tetap menyala. Pada episode kali ini, program Lengkung Seni membuka lembar lain dari kisah tersebut melalui suara dan kenangan seorang anak yang menyimpan sebagian denyut kehidupan sang maestro. Dialah Ibu Sidawati, putri kandung Basuki Abdullah, yang menjadi saksi perjalanan seorang ayah, seorang pelukis, dan seorang manusia yang hidup di antara keindahan dan misteri seni. Mari kita menyusuri lengkung waktu, mendengar cerita yang tersimpan di balik kanvas tentang seorang maestro dan tentang cinta seorang anak kepada warisan yang tak pernah pudar. Ini karya keren, sini kita bedah. Saya hari ini bersama dengan putri kedua dari Pak almarhum Basuki Abdullah, seorang maestro lukis tanah air yang mungkin sudah sangat dikenal baik di kalangan pecinta seni maupun juga masyarakat luas, dengan Ibu Sidawati. Selamat siang. Ibu bisa dijelasin nggak Bu, sosok Bapak nih seperti apa sih, baik sebagai ayah maupun sebagai seorang seniman yang sangat legendaris ya? Iya.
Eh, kalau saya manggil papa saya tuh dengan sebutan Daddy. Memang dia maunya begitu. Mungkin jadi lebih rileks saya untuk ceritanya ya, sesuai dengan sebutan in real life-nya gitu. Kalau Daddy saya sebagai sosok senimannya, sebetulnya dia sangat profesional banget. Kalau di saat dia di galeri, karena tempat lukisnya dia kan memang namanya kan kantornya itu sebutannya galeri. Nah itu memang nggak mau diganggu biasanya, privacy banget. Tapi kalau weekend itu pasti nyempetin waktu sama keluarga. Jadi benar-benar dia sudah atur untuk quality time dengan keluarga gitu. Jadi family man ya? Ya, family man banget. Ya. Okay. Dan kalau sebagai seniman, Ibu melihatnya sosok Pak Basuki seperti apa? Sebagai seniman, totalitas banget. Sampai di umur 78 tahun ya, di di akhir usianya maksudnya, itu benar-benar totalitas. Bahkan di tahun itu ya, tahun akhir itu, sebelum pameran waktu itu di Bank Niaga, waktu pameran terakhirnya sebelum meninggal, itu beliau tuh juga bikin gebrakan baru melukis lukisan kontemporer. Nah itu ada di museum, bisa dilihat di sini ya, di bisa museum. Dilihat di sini. Ya, kebetulan kita hari ini ada di Museum Basuki Abdullah, mungkin nanti bisa melihat sendiri ya karya Bapak yang terakhir yang kontemporer itu, mungkin di luar dari pakem kebiasaannya Bapak itu ya. sebetulnya di luar dari alirannya dia. Memang waktu itu dia bilang, saya mau bikin gebrakan, katanya dia bilang, saya mau bikin art kontemporer, dia bilang gitu. Tapi kebiasaan Bapak kalau selain melukis biasanya apa Bu? Kesehariannya mungkin baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman mungkin? Kesehariannya ya melukis dan belukis sebetulnya. Jadi lebih banyak waktu memang dihabiskan untuk ini melukis, ya, di studio khusus gitu Bu ya? Dengar musik gitu ya, biasanya sih begitu sih. Nonton biasanya. Ya, jadi sangat rutinitasnya itu sangat continue begitu teratur, aja ya. Begitu. Berarti termasuk orang yang disiplin juga nggak sih Bu kalau sebagai ayah gitu, sosok ayah? Disiplin. Dan memang untuk quality time tuh sesibuk apapun dia benar-benar weekend itu waktu sama keluarga pergi. Pergi makan. Biasanya kemana aja tuh Bu? Masih inget nggak kemana aja? Kalau saya waktu kecil kita dulu pernah punya villa di Kolibah. Jadi setiap weekend kita selalu ke villa. Nah setelah villa dijual ya mungkin ya paling nggak kita quality time-nya ya makan ke restoran atau biasalah wisata kemana aja gitu biasanya. Atau ada nggak? Jadi selama liburan atau apa yang tadi Ibu bilang quality time ya Bu ya, ada nggak sih hal atau cerita yang cukup membekas lah sampai hari ini gitu yang bisa Ibu ceritakan juga? Dulu saya sama Opa manggil anak-anak nggak sempat kenal ya beliau. Nggak sempat kenal. Jadi ada pengalaman yang Ibu berkesan gitu yang sampai sekarang mungkin Ibu masih ingat? Baik itu dalam hal mungkin mengajari lukisan atau mungkin dari sisi kedisiplinannya atau apa? Banyak sih sebenarnya ya. Kalau mungkin satu-satu akan saya jawab. Boleh. Kalau dari kedisiplinan itu maksudnya kalau untuk ini ya, maksud untuk tujuan hidup kita, goals kita ya. Kalau Daddy saya itu selalu mengajarkan kalau kita punya goals, kejar, jangan buang-buang waktu, jangan money oriented, itu dia selalu ngajarin gitu. Jadi kalaupun kita punya karya, kita bisa menghasilkan sebuah karya, jangan pernah berpikir bahwa ini berapa ya nilainya kalau misalnya dengan, kita jual atau apa. Jadi memang beliau memang selalu mengajarkan itu, jangan money oriented, karena dari situ kamu lebih bisa mengeksplor karya kamu gitu loh. Kalau tidak terlalu berpikir nilai gitu ya, maksudnya nilai dalam arti uang ya. Tapi Bapak sendiri secara spesifik pernah nggak mengajari anak-anaknya untuk melukis gitu Bu?
Pernah ke kakak saya Saraswati juga pernah. Saraswati juga bisa sih ya, dia punya hobi lukis. Bahkan ibu saya, Ibu Nataya bisa. Sampai detik ini juga masa tuanya juga bisa melukis. Di Bangkok itu banyak terima orderan lukisan. Nah kebetulan di saya sendiri dulu pernah waktu saya kecil diajarin. Tapi memang saya bilang sama Dedi saya bahwa passion saya nggak di situ. Oh, jadi sejak awal ibu memang sudah tahu ya. Sepertinya tidak akan kelukis ya. Iya, pernah sih disuruh coba kamu ini. Tapi Dedi saya tuh nggak pernah memaksakan ke saya sih. Tapi dia tahu saya penikmat lukisan dan saya memang pecinta art juga. Selain lukisan, ya sculpture, fotografi. Nah, Dedi saya tahu saya lebih ke fotografi. Gitu. Tapi ibu menilai seni sendiri tuh karena bapak juga seniman ya. Artinya cara ibu menghargai seni itu seperti apa sih bu sampai hari ini? Menghargai seninya ya itu ya. Mungkin kalau dari kecil tuh karena kita selalu menghargai dan mencintai seni itu lebih dari perasaan. Karena dari hati ya. Karena memang bapak tuh kalau misalnya ngajak saya ya terutama ya anaknya untuk lihat gitu ada pameran lukisan atau dia beli kan banyak buku-bukunya ya koleksinya dari Dedi saya tuh. Nah itu dia bilang ini kamu suka nggak yang ini ya ini bagus ya, itu selalu kita discuss. Langsung kita bahas di situ dan apa ya banyak melibatkan perasaan gitu dalam mengenal dan memahami seni tersebut gitu. Jadi memang diskusi seni itu ternyata dalam kehidupan sehari-hari ibu ya sudah biasa aja gitu ya, misalkan datang ke pameran seni atau melihat apa namanya karya-karya seni lain ya selain lukisan seperti itu. Tapi ibu secara pribadi mengoleksi lukisan atau sculpture atau apa karya seni lain ya, maksudnya di luar karya bapak? Iya ada juga. Sih, ada juga selain lukisan bapak. Karena pasti memang saya sudah terbiasa ya untuk melihat ini. Tapi lebih ke kalau ibu melihat sendiri lebih suka karya seni yang lokal, seniman lokal atau seniman luar yang ibu koleksi saat ini? Tergantung sih, di mana aja yang memang itu ibaratnya itu kena di hati saya ya. Ini kayaknya apa meaningnya bagus gitu. Juga lukisan itu memang langsung kayaknya kita waktu kita melihat gitu langsung jatuh cinta dengan lukisannya. Terus satu lagi idea dari lukisannya itu konsepnya. Konsepnya itu memang sangat dihargai banget sama bapak. Memang itu salah satu juga pelajaran yang memang Dedi saya tanamkan ke saya gitu loh. Ini idenya nih keren banget gitu. Terus ya seperti beberapa lukisannya dia gitu kan, ada ceritanya gitu loh. Jadi bermakna ya, nggak cuma indah tapi ada makna di balik. Ada maknanya, ada ceritanya. Gitu ya. Tapi jadi bisa dibilang beliau ini mengajarkan seni ke anak-anaknya, tapi tidak memaksakan ya Bu ya. Tapi artinya apa namanya, anak boleh masuk, boleh terlibat dalam setiap aktivitas seni Bapak ya dulu ya. Ketika Bapak masih, artinya boleh masuk, misalkan tok-tok gitu, boleh bercengkrama, langsung berbincang-bincang gitu. Sebetulnya enggak sih. Kalau lagi benar-benar dia serius dalam pengerjaan setiap lukisannya, dia sama sekali nggak mau diganggu. Dan kita nggak pernah iseng untuk, maksudnya kita udah tahu gitu. Kecuali Bapak, Ti, ayo ya masuk. Misalnya saya pas kebetulan datang ke galeri pulang sekolah atau gimana. Terus nanti dia suruh saya masuk. Atau misalnya sehari 2 hari sebelumnya, nanti kamu datang ya. Nih Dedi punya lukisan udah selesai gitu. Nanti kamu lihat ya. Coba kamu nilai deh bagus nggak gitu. Kayak gitu. Tapi Bapak biasa kalau di studio lama Bu? Maksudnya biasanya kurun waktunya dalam mengerjakan itu yang seingat Ibu pernah yang paling lama tuh berapa lama Bapak nggak masih fokus sekali gitu sama lukisannya? Kalau yang paling lama banget mungkin Ibu Nataya yang lebih tahu. Tapi yang saya tahu pernah ada lukisan yang mungkin pada saat itu Dedi saya tuh not in the mood gitu loh, lagi nih nanti deh gitu, ditunda-tunda gitu loh. Ada yang memang begitu. Dia lagi excited ngerjain yang
ini gitu loh, lagi Jadi yang ini ntar dulu gitu ya. gitu. Pernah begitu. Tapi sebetulnya sih nggak. Kan pertama semua lukisan itu pasti sketch dulu, baru nanti di finishingnya yang lama. Finishingnya itu biasanya dengan foto. Itunya yang lama. Nah, dan detailnya di situ, detailnya dan semuanya itu tergantung mood juga. Sama tergantung kalau misalnya ada event, misalnya ada pameran, misalnya bikin pameran, exhibition, tema baru itu cepat gitu. Jadi atau pesanan gitu. I see. Tapi Bu, kalau Bapak sendiri pernah nggak sih melukis, banyak nggak sih lukisan Bapak yang cerita tentang keluarga? Misalkan kan beberapa seniman mungkin ada yang idenya justru datang dari keluarga, misalkan melukis personal di keluarganya gitu, baik istri maupun anak-anaknya. Kalau Pak Basuki termasuk yang kayak gitu nggak? Kalau yang saya dengar sih ceritanya dari daddy saya, juga dari pihak ibu saya ya. Dulu waktu ketemu dengan ibu saya tuh memang daddy saya tuh sempat itu jadi motivasinya dia waktu di Bangkok. Ya, sampai nikah gitu. Jadi ada memang beberapa lukisannya ibu. Tapi kalau kayak kita keluarga itu maksudnya kayak anak-anak itu bukan maksudnya itu jadi motivasi atau apa. Biasanya yang kayak keluarga gini kayak lukisan saya pribadi, terus ibu juga ada beberapa yang ibu juga, itu biasanya setelah ibu udah punya anak saya ya, itu biasanya kayak gift dari bapak saya, semacam gift. Jadi special event aja ya. Jadi tidak bukan menjadi karya lukis yang dipamerkan atau apa ya, tapi lebih kepada personal ya. Lebih jadi mungkin cara mengekspresikan rasa sayang almarhum ya terhadap keluarga ya. Love language-nya dia ke love kita. Language-nya lewat biasanya sketsa, dalam bentuk sketsa atau kayak enggak, lukisan udah jadi. Lukisan jadi. Tapi mungkin yang ibu saya mungkin ada kali ya yang sketsa. Berarti memang namanya seniman lukis ya. Jadi cara mengungkapkan cintanya juga lewat lukisan juga untuk keluarga terutama. Jadi spesial ya Bu ya. Tapi Bu, nilai hidup tadi seperti Ibu bilang, balik lagi kita bahwa Bapak ini walaupun seniman lukis tapi tidak pernah memaksakan keluarga untuk mengikuti jejaknya ya. Maksudnya kalau memang tertarik boleh, tapi kalau memang untuk seni yang lain pun juga sangat open minded ya untuk urusan itu ya. Tapi tadi selain nilai value yang tadi Ibu bilang bahwa melihat seni itu jangan hanya ditentukan oleh uang segala macam, ada lagi nggak sih Bu nilai-nilai atau filosofi hidup yang mungkin sampai sekarang masih Ibu ingat dan Ibu lakukan juga? Ya, kalau yang memang daddy saya pernah sampaikan, itu juga selalu saya sampaikan lagi ke anak-anak saya sih. Ya selain itu ya, jangan menilai dari berapa nilai uangnya ya. Kita nggak boleh takut sih, nggak boleh takut gagal sih kalau berkarya, apalagi seni ya katanya. Jadi explore sebanyak mungkin gitu. Ya. Makanya kenapa itu tujuannya daddy saya itu mau mendirikan museum waktu sebelum meninggal, kan berapa bulannya sudah nyampaikan ke saya dengan ibu itu secara terpisah. Itu memang tujuannya untuk dapat dinikmati ya seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang pecinta seni dan juga para seniman-seniman yang baru maju gitu ya. Jadi itu untuk menginspirasi, motivasi mereka. Gitu. Ini prosesnya kalau boleh tahu untuk museum sendiri dari mulai ide dari Bapak disampaikan kepada keluarga, kemudian sampai dengan proses pembangunan, kemudian pengumpulan karya-karyanya, itu berapa lama buat itu, masih ingat gak? Kalau pengumpulan karya itu kan memang waktu pada saat Bapak daddy saya meninggal itu kan memang sudah langsung dibagi. Waktu itu memang ada dalam wasiat langsung dibagi 3. Jadi yang hibah itu tadi bilang ya, saya dan sepertiga bahkan lebih dihibah ke negara. Gitu. Jadi inilah yang nanti yang di belakang kita ini beberapa karya lukisannya Pak Basuki Abdullah. Nah Bu, tadi Ibu bilang juga sempat kita cerita-cerita ya di belakang layar. Kan Bapak kan memang lama tinggal di Belanda ya Bu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih pernah cerita nggak maksudnya, atau mungkin yang jadi
merubah pola pikir Bapak atau sebenarnya sebagai orang Indonesia ya yang tinggal di Belanda, terus bisa merubah juga cara pandang dia terhadap seni, itu seperti apa Bu? Ibu melihatnya? Cara pandangnya itu juga ada sedikit banyaknya kaitan dengan para kritikus dari Indonesia. Oh, oke. Karena ya untuk Dedi saya sendiri itu sebagai kritik yang membangun ya buat dia ya. Walaupun mungkin ada beberapa poin yang disampaikan oleh mereka itu mungkin agak sensitif di Dedi saya, karena sedih juga ya beliau itu. Wah, saya kok seperti seolah-olah di zaman Belanda itu saya kok lebih ini ke musuh dari negara kita gitu. Kok kurang, waktu itu pernah ada yang menyebut gitu, kurang nasionalis. Padahal saya kurang nasionalis apa? Saya melawan penjajah itu saya nggak dari parang dengan apa bambu runcing. Tapi saya dengan kuasa saya gitu. Itu yang pernah Dedi saya sampaikan gitu ya ke kita keluarga waktu ngobrol-ngobrol santai gitu. Ya itu sih. Memang banyak mengangkat ini juga ya Pak, Indonesia secara ini. Iya, sebetulnya baik sejarah maupun pemandangan. Iya, sebagai duta seni juga. Kalau nggak ada yang tahu nanti gitu kan. Dulu juga zaman dulu waktu saya kecil sering banget dengar Dedi saya tuh selalu ngobrol-ngobrol dengan ibu saya. Waduh, saya kok dikatain maksudnya seniman yang terlalu bourgeois gitu loh, yang maksudnya hanya saat itu ya maunya di sosialit aja, di kalangan sosialit aja gitu, kurang merakyat, kurang nasionalis. Padahal tujuan saya itu sampai ke luar Indonesia itu ke mancanegara untuk membawa nama Indonesia itu aja. Jadi kalau kita lihat dari sini tergantung sudut pandang seperti apa. Dan dengan di akhir hidupnya almarhum menghibahkan 3/4 ya Bu ya, tadi Ibu bilang 3/4 itu dari karya beliau yang sangat ya mungkin kalau di balai lelongnya mungkin sudah berapa ya Bu harganya mungkin ya dengan tahun sekarang gitu kan, tapi beliau justru malah mendedikasikan karya-karyanya untuk bisa dinikmati secara gratis ya Bu ya, di museum ini secara gratis dan bisa belajar dari baik itu secara teknis maupun juga secara makna di balik karya-karya Pak Basuki Abdullah ya. Menarik sekali. Tapi kalau Bapak tadi Ibu bilang kalau lagi ngerjain nggak mau diganggu ya? Enggak, dia tapi ada ritual khusus nggak sih Bu? Biasanya kayak misalkan hari ini Dedi ini ya ngelukis dulu ya gitu. Kayak ritualnya ada timingnya sih gini gitu. Sebenarnya ritualnya tuh kita taunya gini, kalau misalnya sebelum melukis tuh Dedi saya kan suka pakai kaos, bahkan kadang-kadang singlet. Pakai celana pendek, kadang-kadang pakai kaos kaki karena kadang-kadang di bawahnya kan suka ada alasnya. Gitu ya, karena untuk melukis itu kan cat kadang-kadang jatuh ke lantai. Dan ritualnya itu dia selalu dengerin musik. Entah keroncong, pop gitu. Ritualnya sebenarnya dengerin musik. Itu aja. Jadi harus ada musik ya di studio ya. Jadi memang itu membangun moodnya dia. Memang kan kalau seniman itu kan mood itu kan sangat penting banget untuk menemukan ide-ide ya. Tapi kalau Ibu sendiri menilai Pak Basuki Abdullah itu lebih lukisannya itu dia ini nggak sih Bu, beliau ini perfeksionis di detail nggak sih, atau dia lebih ke gambaran besarnya gitu kan? Ada seniman yang detail sampai mungkin serat-seratnya terlihat gitu. Kalau Ibu melihatnya seperti apa karya Dedi? Bapak tuh termasuk kalau bisa nanti ketemu lihat ada wanita yang berkebaya itu dia benar-benar detail, dia bikin corak-corak dari batiknya, payetnya gitu ya. Bahkan ada lukisan yang waktu Dedi saya itu ke Rusia dulu collab dengan memang waktu itu mau ada exhibition di Rusia. Jadi Basuki Abdullah itu sebagai seniman dari Indonesia itu collab dengan seniman di sana, pelukis Rusia beberapa. Jadi memang diundang ke sana meeting terus pameran bersama. Jadi dari situ memang Bapak termotivasi ada satu seniman yang menggambar lukisannya tuh airnya benar-benar jernih, benar-benar kelihatan gitu batu-batunya hidup gitu ya.
Nah di situ waktu dia pulang, dia bilang ke kita gitu, saya pengen melukis kayak gitu. Jadi dia ada ini, ada terinspirasi gitu ya dari situ. lukis itu. Akhirnya memang pernah buat itu. Jadi lukisannya itu memang lumayan besar ukurannya. Jadi di hutan bambu gitu ya. Ada aliran sungai kecil dan itu benar-benar batunya tuh jernih banget, dan itu salah satu lukisan yang betul-betul detail itu yang juga menjadi favoritnya Bapak dan juga kita gitu ya. Saya juga suka banget itu lukisannya. Jadi mungkin kalau yang di luar negeri mungkin view-nya beda ya, apa namanya, tapi jadi konsepnya bambu, jadi seperti benar-benar di Indonesia ya Bapak bikinnya ya. Jadi itu mungkin bisa dibilang salah satu lukisan yang Bapak cukup bangga juga ya, atau ada lagi nggak? Salah satu itu. Banyak ya sebetulnya lukisan yang Bapak banggakan, yang salah satu yang waktu di Somalia ya, itu ada di sini ya, ada di museum juga ya, itu lukisannya juga bisa dinikmati juga. Terus termasuk KTT non-blok itu. Jadi lukisan yang salah satu yang lukisan yang dalam berapa lukisan gitu jadi satu gitu panjang gitu. Itu semua tokoh-tokoh dari KTT non-blok. Mungkin buat pemirsa yang lengkung seni yang mungkin beberapa ada yang tahu, ada juga yang belum, bahwa Pak Basuki Abdullah ini termasuk salah satu pelukis istana ya, bisa dibilang, maksudnya tokoh-tokoh nasional ya. Beberapa tokoh nasional juga beliau pernah melukis, dan salah satunya dengan ini ya, Presiden pertama Indonesia ya Bu ya. Iya. Itu pernah nggak cerita Bapak seperti apa rasanya melukis Bapak Soekarno gitu ya, Bung Karno? Bapak kan sebetulnya pada masa itu memang temenan ya sama Bung Karno ya, memang sudah kenal lama ya, dari masa muda juga dengan kakak dari Ibu Kartini juga gitu pada zaman itu. Jadinya Bung Karno tuh pada saat itu juga kalau lagi rapat, kalau Bapak datang bisa rapatnya di stop gitu, karena kan memang gitu. Bung Karno itu kan memang pecinta seni luar biasa ya, jadinya connect gitu loh. Oh, misalnya ditanya nih lukisnya apa nih Bas gitu, dalam bahasa Jawa gitu ya juga kan, apalagi kalau lukisan dari Dedi saya tuh banyak yang wanita yang cantik gitu kan juga. Bung Karno juga pengagum wanita cantik. Oh ini dia bagus banget lukisannya, bisa cantik begini gitu. Jadi cukup dekat ya hubungannya ya. Jadi makanya kenapa mungkin nggak kesulitan ya beliau pada saat menggambar sosok Bung Karno ya. Tapi apa namanya, Ibu mungkin dari ibunya Ibu ya, itu cerita gak sih gimana sih bedanya melukis pada saat Pak Basuki melukis alam dengan melukis tokoh nasional, itu suasana kebatinannya itu seperti apa Bu? Kayak ada kesulitan atau ada? Misalnya kesulitan apa, nggak pernah sih. Jadi kita nggak pernah dengar dari Bapak ada kesulitan gitu, karena memang sebetulnya Basuki Abdullah itu terkenal selain pelukis naturalis dia alirannya, dia juga terkenal dengan lukisan potretnya. Jadi sudah terbiasa gitu ya melukis yang tokoh negara, artis, seniman-seniman Indonesia gitu ya. Luar gitu, Miss Universe gitu, kayak gitu-gitu kan juga diundang juga ya. Ya macam-macam lah. Jadi gitu. memang awalnya sketsa ya kalau Bapak tuh? Ya sketsa baru finishingnya dengan foto. Sangat detail sekali ya Bu ya. Lukisan Pak Basuki ini kan salah satunya mungkin apa ya, modelnya tadi Ibu bilang perempuan seperti itu. Itu sebenarnya dalam memilih objeknya itu Bapak seperti apa sih kalau untuk orang ya, maksudnya ya? Itu seperti apa? Untuk model ya? Iya. Kalau untuk modelnya itu ya, kalau setahu saya, misalnya Bapak ketemu, ya even itu misalnya artis pun, misalnya Bapak mau melukis dia, Bapak bisa kontak sih. Bisa nggak saya minta untuk menjadi model saya gitu. Jadi atau yang bukan dari Bapak ya? Iya, bukan artis pun dia lihat dari face card, dari structure mukanya bagus, dia langsung terinspirasi gitu, saya pengen melukis dia gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau dibilang Ibu, tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya Bu ya, apa namanya, beberapa karya yang ada di Ibu ini kan, Ibu termasuk salah satu art dealer juga ya, kita sedikit maju ya.
Jadi apa namanya, beliau ini termasuk art dealer dan memang khusus kurator juga, tapi khusus untuk lukisan-lukisan Pak Basuki Abdullah. Jadi beliau yang mengeluarkan sertifikat keaslian ya, karena seperti kita tahu bahwa sebagai maestro lukis tentu lukisan Pak Basuki Abdullah mungkin sangat banyak ditiru atau dikomersial secara tidak ini ya, duplikasi secara tidak ilegal lah kita sebut ya. Jadi Ibu sendiri ini art dealer, bisa diceritain nggak sih Bu sejak kapan dan seperti apa Ibu melihat fenomena lukisan palsu yang banyak memalsukan lukisan Bapak ya? Iya, sebetulnya saya waktu itu memulai dan sudah terfikir bahwa wah ini lukisan palsu makin banyak, saya perlu nih keluarkan sertifikat. Dan memang saya punya wewenang itu, gitu ya. Memang di surat wasiat memang hanya anak-anak putri-putri saja yang berhak mengeluarkan. Dan itu waktu anak saya pertama masih kecil, tahun 90-an akhir. Ya, jadi saya sudah mulai dari 90 akhir, saya sudah mulai mengeluarkan sertifikat. Dan di situ ada, maksudnya sertifikat itu ada tentunya ada title, tahun. Kalau memang nggak ada tahunnya kita kosongkan. Medianya apa, karena kan media macam-macam. Ada yang oil on canvas, ada yang pastel, itu tentu kita cantumkan di sertifikat gitu. Dan tentunya itu prosedurnya harus dicek fisik oleh saya, dibawa ke museum, saya lihat di sini. Kalau sudah saya nyatakan asli, biasanya double check oleh ibu saya juga di Bangkok. Sudah oke, baru saya keluarkan sertifikat. Biasanya begitu. Biasanya Bu, kalau boleh tahu untuk lukisan palsu karya Pak Basuki Abdullah ya, itu biasanya yang paling pertama kelihatan tuh apa Ibu? Yang paling mudah Ibu lihat kayaknya ini udah langsung palsu dan ini saya udah tahu nih palsu dengan kasat mata aja gitu Bu. Apa mungkin ciri khasnya Bapak atau apa? Tarikan kuasnya kah atau apa? Ya, saya harus cek detail. Makanya kenapa saya tidak terima dari by foto ya untuk pengecekan. Itu tentunya adalah beberapa titik yang kaku, yang dari lightingnya juga dari pencahayaan, pewarnaannya kita tahu kok. Jadi mungkin buat kolektor seni, kalau yang masih belum yakin karya seninya itu asli atau tidak, terutama yang karya almarhum Basuki Abdullah, mungkin bisa langsung ke dengan Ibu Sidawati ya, gitu, berkunjung. Karena banyak juga lukisan yang mungkin mereka punya pada zaman Basuki Abdullah masih ada ya. Tapi belum pernah ada sertifikatnya, itu biasanya juga cari kita. Jadi asli tapi memang tidak ada sertifikat tapi keaslian. Belum sempat dibuatkan atau apa, biasanya juga menghubungi kita juga. Tapi Ibu menemukan beberapa yang datang ke Ibu terus ternyata palsu nggak Bu? Ada juga? Banyak. Banyak. Banyak sekali. Dan mereka membeli dengan harga yang cukup ini juga, tinggi juga? Iya, ada juga. Itu biasanya ditemukan di lokal atau mereka di balai lelang atau mungkin di galeri seni luar gitu? Ceritanya ada gitu. Kolektor yang bawa ke kita, ada juga calon buyer yang misalnya mau beli lukisan, tapi dia langsung menghubungi gitu ya, pengen tahu nih benar-benar asli atau enggak, atau misalnya ke si kolektornya sendiri, saya pernah dikasih misalnya, atau saya dari ibaratnya ini hibah dari warisan orang tua saya, tapi kan kita perlu cek lagi itu apakah memang asli atau tidak, kan harus dicek juga gitu. Kalau asli saya bersedia untuk mengeluarkan sertifikat. Nah dari Ibu sendiri nanti ada nggak yang melanjutkan nih untuk, karena kan karya-karya Bapak mungkin masih banyak yang ada di keluarga ya, itu kedepannya mau seperti apa Bu? Maksudnya ada yang meneruskan kah? Ini kebetulan saya punya anak perempuan 2. Satu Kalista Mataniari Nyada, dan satu lagi Fabiana Immanuela Canyatri. Nah ini dua-duanya memang penikmat juga lukisan. Tapi anak saya yang Fabiana ini memang dia ada sih hobi menggambar ya, dia lebih ke menggambar. Tapi memang bukan goals yang utamanya dia.
Tapi dia benar-benar penikmat seninya luar biasa. Terus memang sudah apa ya, nyodorin diri gitu loh ke saya, mah gitu, nanti saya akan bantu untuk meneruskan gitu, untuk ngecek lukisan, bagaimana untuk, jadi kalau misalnya ada exhibition atau undangan yang berbau, maksudnya acara dari event, pokoknya event-event dari Basuki Abdullah, nanti setelah saya dia yang akan meneruskan. Oke, jadi udah diturunkan ya ilmu-ilmunya nih dari Bu Sidawati ya. Oke, menarik sih memang, karena memang fenomena lukisan palsu ini memang banyak ya, mungkin dari 10 tahun lalu tuh sudah sangat gencar ya, bahkan bukan hanya dilukis tapi dipabrikan gitu ya, maksudnya ada yang pabrikan juga gitu lah setahu saya ya, untuk apa, barang-barang KW lukisan maestro ini. Jadi apa namanya, peran keluarga sebagai apa namanya, penjaga ya, penjaga warisan seni ini memang sangat penting ya Bu ya. Betul. Mungkin beberapa seniman ada yang keluarganya mungkin sudah tidak incas di seni lagi ya, tapi kalau dari keluarga Pak Basuki Abdullah mungkin masih sangat concern di situ Bu ya. Oke, balik lagi Bu ke karya Bapak, ada nggak sih yang belum selesai sampai hari terakhir ya Mas Bapak sebelum meninggal, ada nggak karya yang belum selesai karya Bapak? Ada waktu itu beberapa malah lukisan karya dari Pak Habibie. Karena Pak Habibie kalau nggak salah tuh ya tokoh khusus, memang Pak Habibie aja. Memang waktu itu Pak Habibie memang minta dilukis, kalau nggak salah jumlahnya ada 8 ya, seingat saya. Jadi waktu itu ada beberapa yang sudah jadi, sisanya masih berupa sketch atau setengah udah mau jadi. Nah itu pada saat itu akhirnya dikembalikan. Jadi maksudnya diserahkan, bukan dikembalikan. Akhirnya setelah Bapak meninggal kan proses dulu tuh semua pembagian apa semuanya beres, baru kita waktu itu ke kantor Pak Habibie untuk menyerahkan beberapa lukisannya. Jadi ada sekitar 8 lukisan ya yang belum selesai ya. Ada beberapa yang sudah, tapi sisanya belum selesai, belum rampung ya. Dan itu disimpan atau sudah dikembalikan ke? Sudah diserahkan. Jadi selain tadi Ibu bilang warisan karya seni Bapak ya, apa menurut Ibu apa namanya, warisan terbesar Basuki Abdullah untuk dunia seni Indonesia itu selain karya-karya beliau yang fenomenal ini? Menurut Ibu apa lagi nih yang apa namanya Pak Basuki Abdullah sudah berikan untuk generasi-generasi di bawahnya, seniman baru terutama ya? Terutama ya, kalau saya bilang sih yang Bapak berikan ya sebetulnya ya contohnya yang seperti di museum aja. Karena dengan dia membuat wasiat itu, dia ingin menghibahkan sepertiga dari yang peninggalan dari koleksinya dia. Ini kan yang ada di sini kan berarti koleksi pribadinya dari pelukisnya sendiri gitu ya, dari dedi saya sendiri. Nah itu memang tujuannya untuk itu sih, untuk memang untuk negara ya. Jadi untuk memang rakyat untuk Indonesia diteruskan ya, apa namanya apa karya-karya seninya ini bisa dibilang untuk pembelajaran generasi-generasi berikutnya Bu ya. Boleh diceritakan nggak sih Bu untuk pemilihan karya-karya seni yang ada di apa Museum Basuki Abdullah itu dari kurun waktu periode lukisan Bapak tahun berapa, kemudian apa namanya pemilihannya pada saat itu seperti apa sih karya yang ini, kenapa maksudnya memilih karya-karya yang dipamerkan saat ini itu berdasarkan kriterianya, itu berdasarkan apa pada saat itu? Pada saat apa? Waktu pada saat Bapak diserahkan kepada waktu diserahkan. Kita waktu itu kita undian dari berdasarkan undian. Jadi ini yang kebetulan dapatnya, ini enggak. Kalau nggak bisa bagus rebutan. Saya koleksi gitu ya. Kalau nggak bisa berebutan. Tapi waktu yang KTT non blok, seharusnya kan itu masuk di sepertiga. Tapi saya dengan kakak saya itu kita diskusi sepakat, ini kita serahkan aja. Jadi khusus yang KTT itu memang sepakat dari pihak keluarga untuk menyerahkan untuk museum saja. Jadi negara dapat lebih dari sepertiga. I see. Memang menarik sih. Maksudnya tidak banyak lah ya seniman yang dapat kesempatan untuk melukis tokoh-tokoh dunia ya. Salah satunya adalah Pak Basuki Abdullah. Kalau Ibu melihat generasi muda atau mungkin seniman-seniman muda itu pelajaran apa sih yang bisa
didapatkan oleh mereka ya, selain mungkin maksudnya teknik lukis atau apa, tapi menurut Ibu mereka tuh bisa dapat apa sih dari mempelajari atau mengenal sosok Pak Basuki Abdullah dan karya-karyanya tentunya? Kalau saya rasa tuh mereka setiap pelukis-pelukis atau ya khususnya sebetulnya seni lukis sih yang memang datang ke museum ini, saya yakin mereka terinspirasi ya, karena dari perjalanan, kalau mereka lihat dari biografinya seorang Basuki Abdullah, itu kan mereka melihat dari sosok anak laki-laki di Jawa ya, di Pulau Jawa, di Solo ya. Itu dulunya kan dia cuman hobi, iseng-iseng melukis, dan pada saat itu untuk secara nilai akademis tuh memang tidak tinggi gitu ya, tapi Basuki Abdullah itu mempunyai skill yang luar biasa gitu loh di seni lukis. Jadi saya rasa tuh generasi muda dengan melihat bagaimana perjalanan hidupnya Basuki Abdullah itu, mereka dapat termotivasi, selain dari akademis, kalau kita mempunyai skill lain, kayaknya kita perlu kembangkan itu dan nggak perlu takut gitu. Di situ. Jadi passion atau skill itu justru harus yang lebih harus lebih diutamakan ketimbang pendidikan akademis, walaupun pendidikan akademis juga mungkin perlu akademis, tapi jangan berkecil hati mungkin buat seniman-seniman atau calon-calon seniman yang sangat berminat terhadap dunia seni tapi mungkin secara akademis kurang seperti itu. Dan berani eksplor tadi, karena Bapak selalu cerita gitu. Dan kalau saya lihat memang sama misalnya ada kayak talk show, atau misalnya waktu itu Bapak syuting di beberapa stasiun TV pada waktu saya remaja kan, pasti yang disampaikan sama Bapak begitu sih, harus berani eksplor, nggak boleh takut, nggak boleh malu, harus berani, pokoknya coba aja ya, seperti waktu Dedi saya waktu mencoba kontemporer itu kan sesuatu gebrakan di luar zona nyamannya, out of the box-nya, gitu kan, betul. Itu bukan alirannya sama sekali. Gitu. Dan mungkin almarhum juga dulu punya karya-karya yang juga mungkin gagal, nggak langsung berhasil ya Bu ya? Mungkin ya, ada mungkin ada. Tapi nggak pernah cerita ya kalau untuk itu ya, misalkan karya yang kayaknya ini saya nggak mau deh, udah saya berhenti deh karya yang ini deh. Nggak pernah tahu sih, nggak pernah tahu gitu. Kalau saya sih nggak pernah dengar juga ada kesaksian dari Dedi saya begitu, enggak sih. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak waktunya Ibu Sidawati, dan terima kasih juga sudah menonton Lekung Seni episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Setiap karya seni pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju keabadian. Bukan semata karena warnanya yang tak lekang, tetapi karena kisah manusia yang bersemayam di dalamnya. Melalui ingatan Ibu Sidawati hari ini, kita tidak hanya mengenal kembali sosok Basuki Abdullah sebagai pelukis besar yang karya-karyanya menghiasi istana dan galeri dunia. Kita juga melihatnya sebagai seorang ayah, seorang pencari keindahan, dan seorang manusia yang percaya bahwa seni adalah jalan untuk memahami kehidupan. Dari ruang-ruang sunyi tempat ia melukis, hingga perjalanan panjangnya melintasi benua dan negara-negara jauh, Basuki Abdullah meninggalkan lebih dari sekedar lukisan. Ia meninggalkan jejak rasa tentang keindahan, tentang keberanian bermimpi, dan tentang keyakinan bahwa seni mampu menjembatani manusia dengan yang tak kasat mata. Kini waktu terus bergerak, generasi berganti, dan kanvas-kanvas itu tetap berbicara. Mereka menyimpan kisah yang tidak akan selesai untuk diceritakan. Lekung Seni percaya bahwa setiap kenangan adalah arsip yang hidup. Dan selama cerita itu terus disampaikan oleh keluarga, oleh para pecinta seni, oleh bangsa yang mengenangnya, maka cahaya karya Basuki Abdullah akan terus menyala
melintasi zaman. Dari pertemuan yang hangat hari ini, kita belajar bahwa seni bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang mengingat. Karena pada akhirnya, di balik setiap lukisan, selalu ada kehidupan yang tak pernah benar-benar usai. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni berikutnya.